Oke, kemudian kita melihat dari Adam sendiri, dia malu menolak diri sendiri. Dia malu menolak diri sendiri gitu ya. Kenapa? Dia malu dengan ketelanjangan gitu. Sebelumnya dia nggak masalah, sekarang malu. Jadi yang salah di mana? Apakah ketelanjangannya atau rasa malunya? Yang salah adalah perspektifnya berubah, cara pandangnya berubah. Dulu di kampung saya, orang mandi satu kampung telanjang gitu ya fine-fine saja, tidak ada pelecehan seksual gitu. Ya mungkin ada satu dua, tapi mayoritas tidak terpikir apapun gitu. Saya dulu juga pernah mandi bareng anak perempuan seumuran saya gitu. Mulai SMP ya gitu ya. Tapi ya entah bagaimana saya memandang tubuh telanjang itu tidak punya nafsu yang kayak pemahaman sekarang gitu ya. Biasa saja gitu. Jejer gitu ya, kami sama-sama mandi gitu. Tidak ada niat mesum itu ya tidak ada gitu. Jadi apa namanya, itu saya coba pergumulkan dari ketika Adam gitu melihat ketelanjangan sendiri terus malu, terus akhirnya Tuhan memberi pakaian gitu. Jadi ada perspektif yang salah, perspektif yang berubah gitu. Orang sekarang, anak-anak sekarang dengan perspektif modern gitu yang terbuka dengan segala ide, mereka terbebani. Kenapa? Mereka melihat orang telanjang bisa bernafsu gitu. Masih anak-anak padahal. Kalau orang dewasa ya wajar gitu ya. Tapi ini anak-anak semakin cepat mengetahui gitu ya. Anak SD pun sudah punya pemikiran seperti itu gitu ya. Kan sudah ada itu pelecehan seksual dari anak kecil ya. Karena mereka meniru, pemahamannya begitu ya. Mereka meniru apa yang mereka lihat, dengar. Kalau orang mengumpat ya mereka ikut mengumpat gitu. Tapi itu juga wujud dari terbebani oleh pengetahuan. Anak-anak seharusnya tidak tahu itu gitu ya. Tidak boleh tahu. Makanya pengetahuan itu harus kita filter untuk anak-anak gitu. Karena pikiran mereka belum cukup mampu menilai seberapa level gitu. Mereka tidak bisa paham itu jokes, candaan, serius atau tidak misalnya. Itu kan mereka tidak tahu. Belum punya dugaan kedalamannya, mereka tidak tahu. Ini terbebani oleh pengetahuan itu begitu. Anak kecil belum boleh terbebani. Nah, sama seperti kita terbebani oleh pengetahuan berdosa. Terlalu banyak opsi gitu ya. Jadi stres itu salah satu gambaran dari terbeban pengetahuan. Ini dipergumulkan oleh Amsal, oleh Salomo. Nah, di sini juga ada pemahaman menolak jiwa. Saya malu dengan diri saya sendiri. Jadi Anda punya rasa malu dengan jiwa Anda, skill Anda. Misalnya Anda pendiam, merasa malu, wah kok kenapa saya pendiam, tidak ramah dengan banyak orang, tidak bisa punya banyak koneksi. Itu menolak jiwa sendiri. Satunya, kenapa saya terlalu kasar misalnya. Kok sifat saya terlalu kaku, terlalu keras. Itu juga menolak diri sendiri. Tidak puas dengan diri, kecewa dengan diri sendiri. Nah, itu bagian dari dosa Adam. Menolak tubuh dari tadi, ketelanjangan tadi. Menolak tubuh ya, saya rasa kita semua pasti pernah itu ya. Yang keriting nggak senang rambutnya keriting, yang lurus nggak senang rambutnya lurus, yang tinggi, saya pernah punya teman tinggi, malu karena kelihatan gitu ya. Teman-teman yang lain pendek, dia lebih tinggi, selalu kelihatan. Apa-apa kena tunjuk gitu ya, malu dia. Yang pendek malu, jadi nggak kelihatan. Nah, jadi ini terlalu kelihatan ya malu, tidak kelihatan ya malu. Dulu ada salah satu teman saya, ibunya rebonding, jadi awalnya keriting, terus rebonding lurus gitu ya. Bapaknya lurus, ibunya keriting gitu. Kemudian ketika lahir dia kan DNA-nya ikut ibunya, keriting gitu. Tapi ketika dia lihat ibunya lurus karena rebonding rambutnya. Dia bertanya gitu, Papa, apakah aku tuh jelek gitu? Karena rambut tuh keriting. Papa lurus, mama lurus, kok aku keriting? Nah, itu dia merasa tertolak dengan kondisi tubuhnya. Seperti itu. Jadi itu bagian dari manifestasi dosa Adam. Jadi itu beberapa poin dari
dosa-dosa Adam yang selama ini sudah direnungkan oleh saya dan tim, sudah ada pengilhaman beberapa.